Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andira dari SMKN 2 Turen, kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah heatsink. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Heatsink merupakan alat yang digunakan sebagai pengontrol utama pasif yang dapat menyerap panas yang telah diproduksi oleh komponen elektronika lalu dipindahkan ke media fluida di sekitar sistemnya. Pada heatsink terdapat kipas untuk memproses pendinginan. Heatsink biasanya sering dijumpai pada perangkat komputer maupun PC yang difungsikan untuk mendinginkan suhu dan menyerap panas pada komponen perangkat tertentu agar terlindungi dan tetap dapat bekerja secara optimal. Sejarah heatsink diperkenalkan oleh Western Alliance di 2022 AD untuk mengatasi beban panas untuk merangkai senjata energi di medan perang. Heatsink pada mulanya digunakan untuk melindungi medan mesin fusi pertama dari panas. Dari yang konvensional sampai modern, heatsink memiliki fitur pengumpulan panas, pompa panas, dan radiator agar area lingkungan sekitar terdorong panas. Dalam komputer terdapat komponen yang menjadi penggerak utama mesin, yakni CPU dan VGA. Kedua komponen ini melakukan tugas penting dalam kinerja komputer seperti melakukan perhitungan operasi, program, dan grafis. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kinerja komputer yang digunakan ketika komputer harus melakukan kinerja berat, maka akan meningkatkan suhu perangkat. Dengan meningkatnya suhu komputer, maka diperlukan sebuah pendingin elektronik atau cooling device guna tetap menjaga keoptimalan kinerja CPU dan VGA dalam perangkat. Namun terdapat permasalahan utama pada cooling device konvensional, yakni penurunan tekanan yang rendah, bising, efektivitas eksternal yang rendah, dan bentuknya yang cukup memakan tempat. Fungsi heatsink. Fungsi utama heatsink adalah agar dapat mengontrol dan melakukan proses pendinginan pada suhu dalam temperatur perangkat yang ada dalam komponen komputer atau PC yang telah melakukan beban kinerja cukup berat sehingga muncul suhu panas. Selain fungsi utama, heatsink juga memiliki fungsi lainnya seperti menjaga performa sistem dengan cara berperan dalam operasional perangkat. Setiap komputer dan laptop telah diberikan kode pengaman pada sistem BIOS-nya untuk mendeteksi anomali pada perangkat. Satu hal penting yang dijadikan indikator pengaman sistem adalah temperatur CPU. Yang kedua merupakan mencegah kerusakan data. Heatsink yang tidak optimal juga menghilangkan data yang sedang dikerjakan sebelum komputer melakukan shutdown otomatis. Jenis heatsink, ada beberapa jenis heatsink. Yang pertama heatsink casing. Heatsink casing bekerja dengan cara memanfaatkan aliran udara sehingga keoptimalan kinerja heatsink. Jenis ini sangat bergantung pada besar atau kecil aliran udara pada casing. Kelemahan heatsink casing adalah dapat terjadi permasalahan udara di dalam casing. Permasalahan tersebut akan berdampak pada perangkat komputer tidak bekerja dengan baik. Kinerja CPU menjadi kurang optimal dan menyebabkan prosesor menjadi panas. Dari hal tersebut menjadi tak jarang pembeli beralih pada heatsink jenis lainnya. Dan ini merupakan gambar dari heatsink. Yang kedua merupakan heatsink fan. Heatsink fan secara fungsi sama seperti heatsink pada umumnya. Hanya heatsink jenis ini dilengkapi dengan kipas yang mampu menjangkau VGA dan mendinginkan prosesor. Heatsink fan bekerja dengan cara mengalirkan suhu panas keluar melalui kipas heatsink. Kelebihan heatsink fan adalah pada komponen yang terdapat sebuah pipa kecil dari tembaga guna mentransfer panas keluar sehingga keoptimalan kinerja dan suhu komputer maupun PC tetap terjaga. Dan ini merupakan gambar dari heatsink fan. Yang ketiga merupakan water cooling atau liquid cooler. Heatsink jenis ini bekerja dengan cara menggunakan water cooling sebagai proses pendinginan CPU dan mengatasi terjadinya temperatur suhu hingga overheating. Heatsink water cooling memanfaatkan water block sebagai cara kerjanya. Water block ini terpasang pada pengait proses pada radiator
dan motherboard. Kelebihan dari heatsink jenis ini adalah suara yang dihasilkan tidak bising, sehingga dapat menyesuaikan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, heatsink jenis ini banyak diminati oleh pembeli dan terutama pemain game karena mendukung suasana. Dan ini merupakan gambar dari cooling fan. Yang terakhir merupakan dry ice cooler atau nitrogen cair. Heatsink jenis ini bekerja dengan cara menempelkan prosesor yang akan didinginkan pada permukaan dasar tabung tembaga lalu diisi oleh nitrogen cair. Heatsink jenis ini tidak sembarang untuk digunakan. Heatsink dry ice cooler hanya digunakan pada saat komputer atau PC sedang dalam keadaan gawat atau overclock. Dan ini merupakan gambar dari dry ice cooler atau nitrogen cair. Sekian dari saya Putri Andira dari SMKN Baturan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.